Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, Kiko Cookies, dan pasukan kumbang. Pada kesempatan kali ini dalam podcast Part on You. Apa itu Part on You? Part on You adalah parenting on YouTube dari Kiko Cookies dan tumbuh kembang daycare dan tumbuh kembang homeschooling juga. Kami di sini akan menyertai tema yaitu sekejap bersama seumur hidup bermakna. Wah, dalam banget itu agaknya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya nama saya Elviana Oktarini atau bisa disebut juga Bunda Via. Di sini saya akan membersamai seri podcast kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan partner podcast saya yaitu Bunda Nova. Halo Bunda Nova. Alhamdulillah baik banget. Terima kasih Bunda Nova. Nah, Bunda Nova ini kesehariannya berprofesi sebagai psikolog di Seva Psikologia. Dan selain itu juga jadi mitra dari Kiko Cookies dan juga tumbuh kembang daycare. Nah, di sini Bunda Nova boleh dong diceritain kesehariannya Bunda Nova sehari-hari. Oke, tadi sebenarnya udah dijelasin kan sama Bunda Via bahwa saya itu teman-teman psikolog klinis yang ada spot-spot gitu. Salah satunya saya adalah mitra dari Kikoku School Homeschooling atau tumbuh kembang anak begitu. Selain itu saya juga dipraktek mandiri di rumah ataupun di rumah sakit Permata Bunda. Gitu. Cukup deh Mbak Via kayaknya. Oh iya, makasih Mbak. Ternyata sibuk juga ya Mbak. Sibuk juga ya. Lumayan ya. Oh iya. Sama ini juga sebelumnya bunda-bunda ayah juga yang nonton hari ini disiapin ya, nanti di slip-slip acara ini nanti kita akan menyampaikan atau menunjukkan tiket untuk kegiatan di luar outing class pada bulan September besok ini. Jadi bunda-bunda harus stay terus nonton parentingnya sampai selesai ya. Oke, Bunda Nova. Dari judul ini nih, karena ini kayaknya tuh dalam banget ya. Gitu. Bisa sih Mbak Nova dijelasin dulu apa sih maknanya Mbak Nova? Oke. Saya mau menyapa dulu nih orang tua. Hai parents, perkenalkan saya Nova. Kedepan kita akan berbincang tentang tema yang ini cukup dan menurut saya malah sangat deep, nggak hanya cukup saja gitu kan. Sekejap bersama seumur hidup bermakna. Dari kalimat ini aja saya udah, kalau orang bilang tuh udah kayaknya mau berkaca-kaca gitu kan. Makanya simak terus nanti obrolan kami berdua. Oke. Begini Mbak Via, setelah saya melihat gitulah tema yang dikasihkan Kikoku untuk podcast hari ini, sekejap bersama seumur hidup bermakna. Sebagai seorang psikolog klinis yang mau nggak mau ya, saya udah setiap hari gitu ya bertemu dengan klien gitu. Ternyata momen-momen sederhana antara orang tua dan anak itu tuh sangat-sangat dalam. Gitu ya. Kenapa? Terutama di sisi psikologis gitu. Karena apa? Karena di era modern yang sekarang ya, semua orang tuh kayaknya sibuk. Dari pagi bisa ketemu pagi lagi ya mungkin ya, dengan beraktivitasnya rutin terus menerus gitu kan. Walhasil apa? Kehadiran orang tua untuk membersamai anak nggak mungkin dong kalau kita mau kita hitung-hitung itu untuk kuantitas. Berarti apa? PR-nya tadi kualitasnya begitu. Sekejap bersama seumur hidup bermakna itu nanti akan mengarah ke sana untuk next pembicaraan kita ke depan gitu. Semakin penasaran kan? Mungkin ayah bunda juga yang nonton tuh pada ini apa sih gitu ya. Kok deep banget gitu kan. Karena tadi
kuantitas gitu kan dengan kesibukan orang tua gitu, itu nggak mungkin kan harus prioritas gitu kan untuk kuantitas. Berarti Iya kan kita bener. harus belajar bagaimana membuat itu berkualitas. Iya Begitu? setuju banget sih. Oke, Dan real itu ya, real banget. real banget gitu. Iya. Oke. Nah, Mbak, gini, mengapa sih momen singkat bersama anak bisa memiliki dampak seumur hidup? Oke, begini Mbak Via. Saya tambahin Mbak Via apa Bunda Via? Boleh sih Mbak aja. Oke, begini Mbak Via. Kenapa itu berdampak seumur hidup? Jadi gini, anak-anak itu otaknya sensitif banget terhadap memori-memori gitu. Kenapa sensitif? Karena memang usia golden age gitu kan ya. Mereka mau nggak mau kan perkembangan otak itu sangat-sangat pesat gitu. Bayangkan kalau ternyata saraf-saraf untuk memorinya itu negatif. Oke. Pengalaman-pengalaman negatif yang anak dapat gitu kan. Kemudian memori-memori buruk. Kalau Sheila on Seven kan enak ya. Iya. Apa lagunya? Memori baik. Iya. Apa enggak Mbak Enggak Via? sih, Enggak Mbak. ya, oke. Gitu. Jadi apa? Orang tua sebaiknya gitu kan. Usia anak di golden age itu otak-otaknya berhubung sensitif. Sebaiknya kita kasih memori-memori baik di sana. Nah, tadi dari awal saya udah bilang ya Mbak Via bahwa kualitas gitu, kualitas. Dimana yang namanya 5 atau 10 menit saja kita itu mindful membersamai anak, itu akan jauh lebih powerful dibandingkan sejam, 2 jam atau sehari. Di saat saya sehari nih bersama anak saya full, tetapi anak saya pegang gadget, begitu. Kayak sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Benar. Begitu deh Mbak Via. Iya. Ada nih, masuk juga nih ya. Masuk kan ya. Selanjutnya sih Mbak. Oke. Apa yang dimaksud dalam kehadiran penuh orang tua? Oke. Tadi saya udah nyinggung ya terkait dengan mindful. Jadi yang nama mindful itu kehadiran orang tua itu 100% hadir, baik secara fisik, mental, dan emosinya. Gitu. Jadi kalau seandainya hadir gitu, kenapa saya bilang mindful? Kenapa saya bilang hadir secara fisik? Mungkin kebanyakan fisiknya ada. Iya. Tetapi emosinya mungkin masih ada kerjaan tadi di kantor gitu ke bawah gitu kan ya. Capeknya. Ya, kemudian mentalnya dapat tuh. Iya. Mungkin lagi lagi nggak nggak mood, oke kayak gitu kan. Sehingga apa? Sehingga itu nggak 100% kehadirannya. Ketika kita mindful, mau nggak mau kita ya fisiknya, ya mentalnya, ya emosinya tercurah di satu gitu. Jadi fokus ke Yes, anak fokus gitu ke ya. anak gitu. Nggak ada pikiran seandainya tadi kerjaanku kok masih banyak. Enggak. Jadi ketika kita membersamai anak 100% itu bersama. Jadi udah bener-bener kita sadar betul. Biasanya tuh here and now biasanya. Di sini dan sekarang gitu. Jadi nggak ada yang lain-lain gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena nanti akan terkoneksi Mbak Via. Ketika orang tua itu nggak hadir sepenuhnya, maka anak tuh juga akan nyentrum. Gitu. Dia ngerasa kok kayak nggak beneran ya ini gitu. Mungkin kalau anak-anak kan belum bisa memvalidasi ya perasaannya, emosinya begitu. Oke. Selanjutnya ya Mbak Nova. Momen-momen singkat apa yang paling berpengaruh pada anak? Oke, sebenarnya gini, berbicara tentang momen gitu ya. Anak tuh tadi ya sesimpel kita hadir untuk dia gitu, 100% gitu. Misal anak lagi gak baik-baik saja, itu hanya cukup dengan pelukan.
itu momen itu akan tadi masuk memori baiknya. Oh, Yang ya. itu akan seumur hidup yang dia Hmm, dapat. Seperti itu ya. ya. Itu ngaruh banget. Sebenarnya apa? Ada juga baik yang momen positif maupun momen yang negatif, atau momen yang baik atau momen yang buruk. Itu yang akan kerasa di anak. Oke. Misal hanya sekadar percakapan-percakapan ringan. Adik hari ini makannya apa nih gitu. Tapi itu mindful. Dia akan ngerasa bahwa oh, orang tuaku care nih sama aku gitu. Karena apa? Karena sederhana tapi tulus itu tuh akan lebih bermakna daripada anak setiap hari dibeliin mainan yang Mainan, seri terbaru misalnya. walaupun senang di awal ya Mbak Iya, Nova tapi itu ya. nggak akan bermakna ke depannya. Karena kan prinsipnya hanya barang gitu. Barang. Tetapi akan jauh lebih powerful lagi mungkin ya. Ya. Barang plus Plus kitanya mindful gitu, iya. perhatian, momen-momen itu jadi indah. Hmm. Misal ngasih barang tapi dengan cinta kasih yang penuh begitu. Oh begitu. Oh iya baik. Menarik banget ya Mbak Nova ya. Nah, Mbak Nova mohon maaf ya Mbak Nova. Iya. Ini karena ini tadi juga ada hubungannya dengan outing kelasnya Kikoku sama Oke. tumbuh kembang. Nah, Bunda Ayah disiapin HP-nya, kita mau screenshot dulu tiketnya. Nah, bisa di screenshot. Karena itu tadi ya Mbak Nova, karena gak hanya barang aja yang dibutuhin sama anak, tapi juga quality time-nya sama orang tua itu juga Betul dibutuhkan. sekali. Benar sekali. Oke, selanjutnya Mbak Nova, Oke. bagaimana sih Mbak Nova momen singkat ini mempengaruhi tumbuh kembang anak Oke. secara psikolog? Oke, sekarang gini, jadi anak itu akan memproses semua memori yang dia dapat gitu kan. Itu tadi kesimpan kan ya memorinya. Nah, ketika seandainya dia ngerasa aman, nyaman, itu akan ada apa? Yaitu ada kelekatan yang terbangun antara orang tua dan anak. Mungkin kalau kita bonding gitu kan Iya, bahasanya, bonding. ini aku belum bonding nih Iya, sama mau kamu, bonding, iya. mau bonding dulu, mau chill bareng dulu sebagainya. Begitupun anak gitu kan. Mungkin dipikir orang tua kayaknya tuh nggak mudeng gitu ya anak Iya. ya, masih kecil gitu. Diem aja kok. Diem aja. Belum bisa menyampaikan. Iya, juga belum kok. bisa menyampaikan, kemudian belum bisa protes yang seperti apa gitu, yang hanya mungkin satu sisi menerima, tapi itu tidak. Anak sudah bisa merasakan itu. Sehingga apa? Ketika itu ya, kelekatan itu dibangun dan anak merasa secure atau aman gitu kan. Maka apa? Inilah pondasi utama untuk apa? Next type anak jauh akan lebih positif dan percaya diri. Oh, Gitu. dari situ anak bisa membangun itu. Betul banget. Jadi ketika kita dekat sama orang tua gitu kan, kemudian kita nyaman gitu, otomatis kan kita pede nih. Iya. Gitu kan ya. Iya. Memori-memori tadi baik banyak gitu kan yang ada. Jadi anak ngerasa aman. Nah, modal aman inilah untuk kedepannya anak apa? Itu adalah pondasi membangun kepercayaan diri anak. Bayangkan ya, kalau anak dari kecil itu udah nggak ngerasa aman atau udah insecure attachment, dia udah dengan orang tuanya aja dia nggak aman. Gitu. Iya, sedangkan tadi kan pondasi. Kalau rumah pondasinya nggak kuat gimana? Bisa ya. Bisa dibayangkan kan, ditowel dikit langsung runtuh gitu. Tapi kalau pondasinya udah kuat gitu, otomatis kan next step perkembangan anak dia mah mau apa aja kan udah kuat. Goya, dia percaya diri. Kalau untuk hanya contoh ya, mungkin ayah bunda pengen tahu gitu. Dan ini relate banget dengan kehidupan saya. Kalau ayah bunda mau tahu, ini jari saya tuh ada 6 ayah bunda. Oke, ada 6. Bayangkan ketika ini ya hubungan saya, bonding saya tidak kuat dengan orang tua saya. Bahkan dulu banyak banget orang mencemooh, membuli saya gitu kan. Tetapi apa? Ayah saya hadir
hadir mindful ketika saya dibully gitu ya Bunda Pia. Ketika saya dibully, hadir bahwa menguatkan tuh saya dan hadir penuh mindful fisik, mental, emosi di sana dan itu terasa sampai hari ini. Bunda Pia pasti nggak notice kan kalau jari saya 6? Yes. Jadi apa? Kepercayaan diri saya gimana Bunda Pia menurut Bunda Pia? Bagus sih. Yes, itulah pondasinya gitu. Sehingga ketika ada orang membuli saya apapun itu nggak ngaruh di saya. Karena pondasinya Karena udah kuat. Jadi attachment-nya tadi itu kan udah aman, kedekatannya tuh udah aman sama orang tua. Bahkan sampai detik ini saya masih terngiang-ngiang orang tua saya jawab apa. Pengen tahu nggak? Banget ya. Oke. Ayah Bunda juga penasaran kan tentunya. Jadi apa yang disampaikan ayah saya, bapak saya atau Mbak, saya biasanya manggil Mbak gitu kan ke saya. Oke, Mbak, saya tadi pulang sekolah dibilang temen alien. Oke. Bapak saya apa tuh? Hadir mindful, fisik, mental, emosi di sana ketika saya menyampaikan itu. Maka bapak saya, oh, siapa yang bilang gitu? Tanya dulu. Iya, teman saya. Oke. Kamu punya jarinya 11. Temenmu punya 10, Nak. Ya, berarti kamu lebih. Kalau temenmu hanya bisa menghitung jari sampai 10, kamu bisa menghitung jari sampai 11. Wow. Sangat powerful. Sehingga sampai hari ini kadangan Bunda saya juga lupa jari saya 11 gitu. Saking maksud saya tuh sangat powerful itu kan kehadiran tadi gitu. Terbukti dong. Makanya saya sempat merinding loh ketika Bundi ngasih tema gitu kan. Judulnya Sekejap bersama seumur hidup bermakna. Dan hari ini saya 40 plus usia masih sangat bermakna dalam sekejapan itu. Oke. Oh, kayak gitu. Sepowerful itu ya. Begitu deh. Bisa juga sih ayah bunda juga menyontoh cara ini buat kakak-kakak, adik-adik yang sekolah di Kikoku ini, Bunda. Oke. Karena ini juga udah waktunya kita menunjukkan tiket kembali Bunda Nova. Mohon maaf ini kita potong dulu. Saya akan menunjukkan tiketnya kembali ayah bunda untuk disiapkan HP-nya untuk foto ataupun screenshot nih. Untuk setiap kali saya menunjukkan tiket harap di screenshot karena nanti akan ada akhir ada presensinya nanti ditunjukkan di situ nanti akan dimasukkan ke sana. Oke, selanjutnya nih Bunda Nova kita sambung lagi ya Bunda Nova. Boleh dilanjut. Menarik sekali ya percakapan ini. Saya lihat tadi Kak Mbak Via kayak gimana gitu. Ya gimana ya dalam juga ya. Buat belajar juga sih Bunda Nova apalagi kan saya juga kan bersama Kikoku Kids juga kan kalau di sekolah saya juga harus ada bonding itu juga sih Bunda Nova. Gimana ya Bunda Nova? Selamat berproses ya. Harus ya Bunda Nova. Oke, selanjutnya nih Bunda Nova kasih tips dong Bunda Nova biar gimana sih praktis untuk orang tua saat sibuk agar tetap bisa menciptakan momen bermakna itu. Pertama, saya sebenarnya akan kasih 5 tips saja. Pertama adalah coba deh mulai dengan ritual morning. Jadi ritual morning tuh kayak ritual pagi gitu. Makan bersama di meja makan, kemudian ngobrol, mungkin ditanya, kemarin sekolahnya gimana? Mungkin kan orang tuanya sibuk ya nggak ketemu gitu antar jemputnya. Itu yang pertama ritual morning, bebas mau ritual morning seperti apa. Bisa tadi contohnya sarapan bersama atau jalan pagi bersama, begitu ya. Boleh atau mungkin membangunkan anak tadi dengan mindful. Pokoknya ritual morningnya bebas dilakukan. Terus kedua adalah bisa kita gunakan di saat mengantar anak gitu kan, ngobrol aja di kendaraan. Jadi kita terkoneksi, misal di mobil atau di motor seperti apa ya udah ngobrol, bisa bernyanyi bersama, ngobrol gitu. Itu bisa Bunda Ayah lakukan. Terus tips yang ketiga adalah bedtime bonding. Bedtime bonding nih
cukup dengan membacakan buku seperti itu tuh iya. bisa terkoneksi. Karena apa? Karena anak saya yang hari ini umur 18 tahun masih inget Oh, waktu-waktu ekspresi saya oh, membacakan iya. cerita yang menurut dia lucu, yang buat dia bahagia gitu, masih inget sampai sekarang. Ada bukti nih berarti ya Bunda Nova. Bener banget gitu ya. Terus ada mungkin kita gini, menyempatkan waktu seminggu sekali gitu untuk bener-bener membersamai anak. Oh, Gitu. sekali Oke, dalam jadi iya seminggu. ya nggak harus fullnya ya, tapi maksudnya bener-bener fokus gitu loh. Oh, Ya minimal ada bener-bener momen yang kita memang spesialkan ini buat untuk anak, anak. seperti No itu. gadget ya Yes, Bun. no gadget tentunya. Misal anak 2 ya udah kapan nih, anak 1, anak 2, anak 3 ya udah kita kasih Kasih memang waktunya. waktu khusus ya untuk anak. Terus yang terakhir, yang kelima adalah ketika ini tuh berkomunikasi dengan anak, sebaiknya hadir sepenuhnya. Yes. Misal ngobrol sama anak, itu tuh bener-bener ketika berinteraksi, udah deh 100%. Seandainya memang belum selesai, saya biasanya manggil ya anak, Iya. oke ketika memang saya lagi, oke sebentar 5 menit. Mungkin saya lagi bener-bener kerja atau apa, oke Kak, Dek 5 menit sebentar gitu. Kemudian saya samperin, saya berinteraksi, itu full gitu. Jadi berinteraksinya full. Gitu aja sih kalau dari saya untuk 5 tips tadi, mungkin ayah bunda bisa dicoba. Oke. Begitu. Menarik nih, bisa dicoba ya ayah bunda di rumah. Mungkin saya satu deh, saya mau mengunci yang tips saya tadi. Intinya adalah ketika kita bekerja ya ayah bunda, coba deh ini diresapi lebih dalam. Kita bekerja, kita bisa menyempatkan untuk jadwal meeting, dan itu kita on time gitu kan. Sama halnya, silakan buat jadwal meeting bersama anak-anak di rumah. Begitu. Aduh, makasih banget Bunda Nova. Ini podcast kali ini tuh sangat seru banget ya Bunda Nova. Makasih banget. Oh iya, closing statementnya butuh itu benar ya. Oke. Ayah bunda yang saya cintai, saya kasihi gitu ya. Untuk closing statement di podcast hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pertama, ingatlah kita sebagai orang tua itu gak ada yang sempurna. Dan anak-anak gak butuh orang tua yang sempurna. Anak-anak tuh hanya butuh waktu sekejap namun bermakna. Begitu. Terima kasih. Ya, makasih Bunda Nova. Nah, untuk kali ini, kesempatan setelah ini Bunda Nova, saya juga izin dulu Bunda Nova buat menunjukkan tiket ya untuk yang terakhir kalinya Bunda Nova. Permisi dulu Bunda. Nah, cukup deh Bunda Nova untuk materi kali ini. Seru banget. Semoga bermanfaat ya Bunda Via. Iya, kayaknya nggak cuma buat parents aja, tapi buat saya sebagai guru juga ini bermanfaat sekali. Terus berproses, terutama orang tua, karena jadi orang tua itu nggak pernah selesai untuk terus belajar. Cukup sekian ayah bunda, Kiko Cookies dan pasukan kumbang. Besok kita akan kembali lagi pada kesempatan kali yang akan datang bersama ke Pot of You atau Parenting on YouTube. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.